Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa siang dan malam. Nah, anak-anak, apakah pernah terlintas di pikiran kalian mengapa ya ada siang dan malam? Apakah matahari itu bergerak? Coba kalian pikirkan sejenak. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya siang dan malam? Lalu, apakah yang dimaksud dengan rotasi bumi? Dan apakah dampaknya serta bagaimana perbedaan waktu di wilayah bumi? Nah, di sini kita akan simak bersama-sama ya. Setiap hari, bumi terus mengalami perputaran. Bumi dapat bergerak dengan porosnya. Perputaran ini dinamakan rotasi bumi. Rotasi bumi ada arahnya. Bumi berputar menuju ke arah timur atau melawan arah perputaran jarum jam. Arah rotasi ini menyebabkan berbagai peristiwa yang dapat kita rasakan dari bumi. Misal, terjadinya siang dan malam, serta perbedaan waktu antara negara. Dampak dari rotasi bumi, adapun dampak yang kita rasakan ketika bumi melakukan rotasi atau perputaran pada porosnya antara lain sebagai berikut. 1. Terjadinya siang dan malam. 2. Perbedaan waktu di bumi. 3. Gerak semu harian matahari. 4. Pembelokan arah angin. 5. Perbedaan kecepatan arah angin. Nah, bagian bumi yang menghadap matahari akan terang disebut dengan siang, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan gelap atau malam hari. Oleh karena itu, saat kita di Indonesia siang hari, ada bagian bumi lain malam hari, begitu sebaliknya. Perbedaan wilayah waktu di bumi. Rotasi bumi dapat kita amati buktikan dengan mengamati gerak semu matahari. Saat pagi hari, kita melihat matahari terbit dari timur, sedangkan pada sore hari, matahari terbenam di barat. Gerak semu matahari mengesankan seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Sebenarnya, bumilah yang bergerak porosnya sehingga seolah-olah benda langit di sekitarnya bergerak. Perbedaan waktu di bumi merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Jika kita mengamati globe atau peta, kita akan melihat dua jenis garis. Garis-garis tersebut adalah garis hayal, lintang, dan bujur. Garis lintang adalah garis hayal yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Garis bujur adalah garis hayal yang membagi bumi menjadi bagian barat dan timur. Garis bujur berfungsi sebagai pedoman pembagian waktu seluruh dunia. Nah, yang kedua ialah kemarau. Kemarau atau juga disebut musim kering adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem musim. Kemarau datang jika curah hujan per bulan berada di bawah 60 mm per bulan atau 20 mm per dasarnya. Selama 3 dasarian secara berturut-turut, musim kemarau adalah kebalikan dari musim hujan di kawasan yang mengalami dwi musim. Terkadang, di wilayah tertentu dapat mengalami musim kemarau panjang yang ditandai dengan suhu sangat panas dalam jangka waktu lama, sehingga menyebabkan kekeringan. Waktu terjadinya kemarau. Masa kemarau di berbagai negara di dunia berlangsung pada waktu berbeda-beda. Untuk wilayah Indonesia, biasanya kemarau terjadi pada bulan April hingga September. Selanjutnya, berganti dengan musim penghujan yang didahului dengan masa transisi atau dinamakan musim pancaroba. Nah, anak-anak, penyebab musim kemarau ada 3. Yang pertama, angin muson dari benua Australia saat memasuki bulan April hingga Oktober. Angin muson timur akan membawa hawa panas yang berasal dari kawasan benua Australia. Angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara akan merasakan udara lebih panas. Yang kedua, kondisi geografis Indonesia, posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa menjadikannya memiliki 2 musim saat terjadi kemarau. Umumnya, daerah dekat khatulistiwa akan sulit sumber air hingga kekeringan. Nah, yang ketiga yaitu pencemaran udara dan kerusakan alam. Polusi udara akibat kegiatan manusia serta kerusakan hutan ikut memperparah kemarau. Kerusakan lingkungan dapat meningkatkan pemanasan global sehingga musim yang terjadi sangat ekstrim. Nah, ada beberapa penyebab musim kemarau. Yang pertama, penyebab musim kemarau tadi sudah saya jelaskan, maka saya jelaskan lagi yaitu dampak kemarau dan kekeringan. Yang pertama adalah kebakaran.
Dampak buruk dari kebakaran hutan adalah kabut asap kebakaran hutan dapat mengganggu pandangan sarana transportasi seperti kendaraan umum dan pesawat terbang. Kabut asap kebakaran dapat membahayakan manusia sehingga menimbulkan berbagai penyakit pernapasan. Yang kedua, gagal panen. Dampak buruk gagal panen adalah akan terjadinya lonjakan harga bahan pangan sehingga sosial ekonomi masyarakat akan terganggu. Petani akan mengalami kerugian akibat tanaman pertanian atau perkebunan mati dan tidak menghasilkan keuntungan. Yang ketiga ialah binatang masuk ke pemukiman. Persediaan air yang berkurang di alam akan membuat hewan-hewan keluar dari habitatnya untuk mencari air. Salah satunya adalah masuknya binatang ke perumahan warga sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dan hewan. Nah, selanjutnya yaitu penghujan. Musim hujan atau musim basah adalah musim dengan ciri meningkatnya curah hujan di suatu wilayah dibandingkan biasanya dalam jangka waktu tertentu secara tetap. Pada musim hujan, kualitas udara meningkat, kualitas air segar meningkat, dan vegetasi tumbuh secara substansi. Nah, teman-teman, efek yang ditimbulkan oleh hujan yaitu bisa menyebabkan banjir yang meluas, dapat menyebabkan tanah longsor dan semburan lumpur di daerah pegunungan yang menyebabkan tanah yang berpasir atau terdiri dari lempeng menjadi hidrofobik atau anti air. Dengan berbagai cara, pemerintah dapat membantu masyarakat menghadapi banjir musim hujan. Pemetaan dataran banjir mengidentifikasi daerah mana yang lebih rentan terhadap banjir. Selanjutnya yaitu bencana alam, suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Contoh dari peristiwa alam yaitu banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, tornado, dan lain-lainnya. Dampak bencana alam yaitu dapat merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu bencana alam yang menimbulkan dampak paling besar, misalnya gempa bumi. Dalam hitungan detik dan menit, sejumlah korban luka-luka yang sebagian besar tidak menyebabkan kematian, membutuhkan pertolongan medis segera. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for